Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masuk informasi seputar pilkada nih pemirsa, karena dua paslon pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, dan Pramono Anung Seterano Karno menargetkan pilkada Jakarta hanya akan berlangsung satu putaran. Masa sih? Bahkan pemirsa, RK Suswono yang diusung koalisi besar menargetkan menang dengan perolehan suara jauh dari lawan. Meski masa kampanye belum dimulai, sejumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta mulai sesumbar soal pelaksanaan Pilkada Jakarta. Koalisi besar yang mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono menargetkan menang satu putaran di Pilkada Jakarta. Setelah rapat perdana bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS pada Senin kemarin, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menegaskan seluruh mesin partai akan dikerahkan untuk memuluskan target itu. Menurut RK, parpol pengusungnya merupakan koalisi besar sehingga wajar jika menang satu putaran menjadi target. Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak ya. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho, kira-kira begitu. Sebelumnya calon wakil gubernur Jakarta Suswono berpendapat agar Pilkada Jakarta bisa berlangsung satu putaran untuk menghemat biaya pilkada. Bahwa kita akan ikuti aturan mainnya. Kalau memang harus 2 putaran ya 2 putaran. Tetapi kalau bisa sekali putaran paling tidak bisa menghambat mengurangi biaya lah ya. Menanggapi pernyataan Ridwan Kamil itu, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menyatakan keinginan yang sama agar pilkada berlangsung satu putaran. Menurutnya pilkada akan menguras banyak tenaga jika harus digelar 2 putaran. Sama, kita juga target satu putaran, setiap kita pasti harus mencapai satu. Kalau 2 capek, ngos-ngosan. Semua kita berusaha, makanya kita gerakan masyarakat. Namun sejumlah pihak memprediksikan pilkada satu putaran hanya sekedar angan-angan. Pasalnya belum ada calon yang sangat kuat di Pilkada Jakarta. Publik pun memprediksikan Pilkada Jakarta mustahil berlangsung satu putaran. Tim Liputan, Metro TV. Jadi pemirsa, angan-angan sejumlah paslon di Pilkada Jakarta agar pilkada berlangsung satu putaran saja, akankah bisa terwujud? Kita akan membahasnya langsung ya bersama dengan pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat pagi, Mas Ujang. Selamat pagi, Mbak Mas Ujang. Pagi. Nah, satu putaran ini mungkin nggak dengan 3 paslon di Jakarta, apalagi kalau ada yang berharap menangnya ini katanya maksimal ya, nggak tipis gitu. Udah jauh gitu ya hasilnya ya. Iya, menang satu putaran ya mungkin, tapi berat, agak sulit. Pertama, punya pengalaman di Pilkada Jakarta gitu. 3 pasang yang lalu 2017 itu 2 putaran. Yang kedua juga dulu di zamannya Pak Poke gitu ya, koalisi besar juga itu susah untuk bisa menang, bahkan kalah gitu ya, masuk 2 putaran kalah. Lalu juga kalau kita bicara soal konstruksi hari ini, maka ada 3 pasang juga yang tentu akan habis-habisan juga mati-matian untuk bisa unggul, untuk bisa menang. Maka satu putaran itu menjadi berat. Yang kedua, kalau kita bicara soal pilkada itu kan soal figuritas. Jadi banyaknya partai, koalisi yang besar itu memang memungkinkan untuk bisa menang. Tetapi agak sulit, agak berat karena yang diutamakan bagi publik, bagi warga Jakarta ya dalam pilkada adalah soal figur, soal ketokohan dari kandidat itu, seberapa besar popularitasnya, seberapa tinggi elektabilitasnya, seberapa banyak juga isitasnya, dan seberapa besar juga penerimaannya, akseptabilitas dari warga Jakarta itu menjadi penting. Oleh karena itu kalau ukurannya satu putaran, maka kita akan lihat, kita akan ukur ya, kita akan nilai apa terkait dengan elektabilitas. Kalau nanti misalkan di bulan September, lalu di bulan Oktober, dan di bulan awal November ya, awal atau pertengahan, karena kita tahu bahwa pencoblosannya tanggal 27 November, akan kita lihat secara konsisten elektabilitas dari para kandidat itu. Nah, kalau mereka elektabilitasnya tinggi gitu, misalkan di bulan September
ada yang mencapai 40, lalu di bulan Oktober naik, di bulan November misalkan sampai 50% lebih, maka satu putaran menjadi mungkin, menjadi bisa, karena ada ukuran-ukuran rasional berbasis kepada scientific approach, pendekatan survei yang objektif. Oleh karena itu saya melihat mungkin iya saya katakan, tapi agak berat. Tadi banyak pengalaman, banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu kita nilai saja yang secara sederhana, mengkalkulasi kemenangan satu putaran itu apa, yaitu elektabilitas yang tinggi. Jika misalkan RK dan Pak Suswono mampu menghadirkan gitu ya, mampu meraih dukungan simpati publik sehingga menghasilkan elektabilitas yang tinggi secara konsisten misalkan di bulan September, Oktober, November, maka satu putaran menjadi mungkin. Tetapi jangan lupa kalau elektabilitasnya rendah gitu ya, bahkan stagnan atau bahkan turun gitu, karena misalkan banyaknya, mohon maaf ya, penolakan, banyaknya hal-hal yang membuat citra negatif gitu pada kandidat, maka ya ketika elektabilitasnya di bawah 50%, maka akan sulit bisa satu putaran itu. Jadi dalam politik serba mungkin memang, tetapi kalkulasi rasional harus kita kedepankan adalah menguji elektabilitas dari kandidat itu. Siapa yang memiliki elektabilitas 50% lebih misalkan hingga konsisten hingga November nanti, ya mungkin akan satu putaran. Tapi kalau tidak, jangan berharap bisa satu putaran. Mas Ujang, masyarakat Jakarta ini kan kritis ya. Apakah hanya karena popularitas yang sering dikenal, kemudian bisa punyalah dampak kepada elektabilitas, itu yang mempengaruhi hanya itu saja? Atau ada yang lain, mungkin program kerja, atau bagaimana Mas Ujang? Ya banyak faktor ya, banyak variabel untuk bisa katakanlah menang gitu. Saya sudah katakan tadi salah 4-nya gitu ya, ada faktor popularitas. Makanya yang dimunculkan adalah jago-jago ya, memiliki popularitas yang tinggi. Siapa yang tidak kenal pasangan-pasangan itu? Siapa yang tidak kenal RK, Pak Suswono juga pernah jadi menteri gitu. Lalu juga Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno, yang memang yang belum dikenal mungkin pasangan dari independen saja. Nah lalu elektabilitas memang harus diuji nih. Karena ini menjadi faktor penting dalam konteks kemenangan, adalah salah satunya faktor elektabilitas. Yang ketiga isitas yang saya katakan tadi ya, isitas harus ada, harus tinggi. Makanya tadi kandidat RK maupun Pak Rano Karno mengatakan kalau 2 putaran biayanya mahal, tinggi lah. Termasuk Pak Suswono mengatakan itu ya. Oleh karena itu saya mengatakan ya itu menjadi penting soal budget ya, atau kekuatan finansial itu. Yang keempat, akseptabilitas penerimaan publik atau warga Jakarta kepada masyarakat itu. Nah, misalkan apa yang menjadi variabel lain, tentu ya saya melihatnya adalah ketokohan dari para kandidat itu. Apa ya tokohannya, apa prestasinya, apa latar belakangnya, apa yang telah diberikan kontribusinya kepada warga Jakarta, lalu apa program-programnya, visi misinya gitu ya, apa yang akan dilakukan ke depan. Itu menjadi catatan penting bagi warga untuk bisa memilih. Tadi pemilih Jakarta adalah pemilih yang well informed, yang rasional. Mereka walaupun masyarakat ibu kota juga banyak yang miskin ya, tetapi secara kekuatan pikiran mereka jauh lebih maju ya, dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu saya melihat tetap saja visi misi, program, bahkan ide dan gagasan harus dimunculkan. Makanya kita lihat ya di Metro TV, di banyak televisi lain, membedah juga terkait dengan ide dan gagasan apa program-program itu. Karena memang program ini menjadi salah satu andalan juga bagi para kandidat, termasuk misalkan Pak RK dan Pak Suswono jika ingin menang. Misalkan akan membantu RW gitu ya dengan 100 sampai 200 juta. Itu kan menjadi pembahasan yang terjadi di mana-mana. Artinya untuk menang itu perlu program yang bagus, perlu program yang baik, perlu program yang memang bisa diterima oleh publik. Sama dengan misalkan ketika Pilpres yang lalu kan, program Pak Prabowo misalkan. Iya. Itu kan Mas jelas. Ujang, ini kan memang approach untuk para paslon ini kan berbeda-beda ya. Kalau dari RK mungkin kan approach-nya lebih kepada Jakmania, mengelola JIS, bagaimana kandang-kandang untuk Jakmania ini akan diperbagus. Kemudian kalau Rano Karno kan akan ke ini ya, untuk budaya Betawi, membangun balai budaya untuk warga Betawi di Jakarta. Nah, kira-kira dengan approach seperti itu, ke komunitas-komunitas seperti itu, apakah akan lebih ngaruh untuk warga-warga Jakarta di Pilkada? Ya, saya sih melihatnya iya ya. Karena begini, kalau ingin mendekati suatu kaum ya, suatu komunitas, gitu, suatu masyarakat, maka harus menggunakan cara atau bahasa mereka. Bahasa mereka itu kan salah satunya adalah ya tentu
style seperti mereka kalau pendekatannya anak muda ya. Yang kedua tadi pendekatan kepada supporter sepak bola, pendekatan kebudayaan kepada ormas-ormas Betawi gitu. Itu menjadi pendekatan yang memang agar bisa diterima oleh mereka sebagai bagian daripada inherent ya pemilih warga Jakarta. Saya meyakini ya kalau misalkan tadi program ide yang disampaikan oleh para kandidat itu ya baik dari pasangan Ridho maupun Pramono Anung dan Rano Karno kalau diterima oleh mereka tadi pendekatan kebudayaan, pendekatan olahraga itu akan menjadi tadi ya mendapatkan simpati dari warga itu ya ujungnya bisa memilih karena tidak ada pilihan selain bagi para kandidat itu untuk memberikan program-program stimulus terbaiknya ya untuk tadi memberikan sesuatu kepada masyarakat warga Jakarta melalui komunitas-komunitas itu. Kan ada yang sifatnya tadi komunitas atau komunal, ada sifatnya personal. Dan pemilih itu tadi ada yang terikat dengan ormas gitu. Ada yang terikat dengan supporter sepak bola, ada yang terikat misalkan dengan ibu-ibu ya majelis taklim gitu ya. Ada yang terikat ya macam-macam tuh. Ada juga yang personal. Jadi dalam konteks komunitas itu ya pendekatannya berbasis kepada keinginan komunitas itu apa. Sehingga program itu dimulai dari situ. Oke, Mas Ujang, tadi Anda sempat mengatakan kalau yang bisa menentukan 1 putaran, 2 putaran itu adalah sosoknya, figurnya bagaimana. Sama dengan Pramono Anung yang berkali-kali sudah bilang kalau ini itu semua tergantung figur. Tapi ada pengamat lain, mungkin tidak perlu kita sebutkan ya Gemma ya, tapi mengatakan mungkin tidak akanlah yang namanya Pilkada Jakarta 1 putaran, pasti lebih daripada 1 putaran. Pertanyaannya, ini kan waktu sudah cukup singkat ya Mas Ujang ya. Apakah itu mungkin dilakukan untuk membangun sosok figur itu dengan cara yang paling realistis masuk akal? Ya, saya rasa bisa ya. Dengan teknologi informasi yang begitu canggih ya, dengan kekuatan media televisi, lalu dia media sosial yang begitu cepat ya, itu bisa diakselerasikan gitu. Yang pertama. Yang kedua perlu saya tambahkan juga sebenarnya selain dari figuritas tadi kekuatan saya sampaikan, lalu ada kekuatan partai politik. Walaupun saya di awal mengatakan yang didukung oleh banyak partai politik belum tentu menang karena ada pengalaman pilkada sebelumnya. Tetapi kalau itu dievaluasi gitu ya, kalau itu dikaji secara mendalam, lalu dicarikan solusi untuk bisa menjadikan tim pemenangan, maka akan berubah. Artinya sebenarnya bagaimana selain figur yang kuat dalam waktu singkat ya memperkenalkan diri untuk mendapatkan simpati warga Jakarta dilakukan oleh para kandidat untuk tadi tebar pesona secara personal kepada warga Jakarta itu harus dilakukan karena itu menjadi hal utama dalam konteks pilkada. Tetapi tadi jaringan partai itu, mesin partai itu yang sampai katakanlah RT RW itu juga harus dikapitalisasi, harus didorong, harus digerakkan untuk bisa memenangkan. Sebenarnya kalau itu dimaksimalkan, saya rasa bisa untuk bisa memenangkan 1 putaran kalau sekali lagi dimaksimalkan. Yang ketiga sebenarnya kekuatan jaringan relawan. Jadi tadi 3 kekuatan ini ya persona dari kandidat, lalu partai politik, lalu kekuatan relawan ya bisa saja untuk tadi memenangkan 1 putaran, tapi itu harus kerja keras begitu. Jadi ada potensi supaya bisa menang 1 putaran tapi harus kerja keras. Mas Ujang Komarudin, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia memberikan perspektif baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.